Halo sahabat semua, saya senang melihat cuplikan video dari Pak Gracia Velo yang membahas mengenai perbedaan Al-Quran yang ditulis oleh beberapa pemimpin-pemimpin agama Muslim. Ya, kalau saya melihat Pak Gracia Velo menyampaikan segala sesuatu yang dia bacakan di dalam buku-buku yang ditulis oleh pemimpin-pemimpin agama Muslim. Oke, langsung saja kita melihat video yang disampaikan oleh Pak Gracia Velo berikut ini. Selamat menyaksikan. Sejarah kodifikasi Al-Quran. Di sesi ini, di episode ini, saya hanya membacakan semuanya 100% dari tulisan-tulisan orang Muslim. Saya hanya membacakan dari buku-buku ini atau buku-buku ini, sejarah tentang masa hidupnya Utsman. 100% saya akan menggunakan data-datanya orang Muslim. Saya tidak mengarang-arang cerita. Para kawan-kawan orang Muslim menanggapi tulisan postingan saya yang kemarin bahwa Quran itu memang ada banyak bacaan. Ya, benar. Dia memang ada banyak bacaan. Qiraatus sabah, perbedaan 7 qiraat, itu memang ada di zaman Muhammad, tertulis di dalam hadis sahih. Dan Muhammad kala itu mengizinkan, membiarkan, dan menoleransi perbedaan-perbedaan yang ada. Yang menarik, selama Muhammad masih hidup, Quran belum dikumpulkan menjadi satu bundle. Belum dikodifikasi menjadi Quran yang seperti sekarang. Jadi Quran yang diterima Muhammad, yang katanya dia mendapat wahyu, disampaikan secara lisan, disalin di media seadanya, di kulit onta, pelepah korma, tulang belikat onta, di bahan-bahan yang ada seadanya. Sebagian dihafal dalam ingatan para sahabat. Belum ada susunan Quran dalam satu bundle. Mendengar jawaban Sa'id bin Tsabit yang kedua kali, Abu Bakar mengucapkan kalimat yang sama. Sudahlah Sa'id, kerjakanlah. Ini pekerjaan yang baik. Setelah Abu Bakar mendesak berkali-kali, akhirnya Sa'id bin Tsabit, oke, saya akan kerjakan seperti perintahmu. Sejak saat itu Sa'id pergi ke orang-orang yang hafal Quran. Dia salin, dia lihat, perbandingkan dengan Quran-Quran yang sudah ada di mushafnya Aisyah yang lain-lain, dan mulailah Sa'id bin Tsabit menyalin Al-Quran dan mengkodifikasikannya menjadi satu bundle. Proses pembukuan yang dilakukan oleh Sa'id belum selesai. Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Dia mendengarkan orang-orang Muslim di Syria berdebat cekcok mengenai bacaan Qurannya ini seperti itu, bacaannya orang Muslim yang lain kok beda-beda. Dia kaget loh, Qurannya kok nggak sama. Sesampainya dia di Irak, di kota Kufah, dia dengarkan orang Muslim berantem juga di sana. Karena Quran yang ada, yang beredar di antara orang-orang Muslim di Kufah, Quran yang satu dengan versi yang lain beda-beda dan mereka berdebat. Ngotot, saling mengotot mana yang paling benar. Melihat permasalahan ini, Hudzaifah bingung, tapi tugasnya harus dia selesaikan. Dia tinggalkan Irak, dia naik ke atas, ke utara, dia bertempur dan menaklukkan Azerbaijan dan Ukraina. Singkat cerita, setelah mereka ditaklukkan, perbatasan masuk ke Rusia itu ditaklukkan, mereka langsung pulang. Begitu Hudzaifah ketemu sama Utsman, Utsman menyampaikan bahwa tugas yang dimandatkan sudah selesai. Namun, ada yang lebih penting. Dia mendesak Utsman
lakukan tindakan penyelamatan, lakukan penyeragaman Al-Quran, supaya umat Islam jangan sampai berantem, berdebat mengenai bacaan siapa yang benar. Diceritakan pengalamannya di Syria, orang cekcok berantem mengenai perbedaan-perbedaan Al-Quran. Di Irak, di Kufah orang berantem. Atas desakan Hudzaifah, Utsman bin Affan ingat, dulu di zamannya Abu Bakar Siddiq, kan sudah ada upaya untuk membukukan Quran. Yang buat Sa'id bin Tsabit, dipanggillah Sa'id bin Tsabit. Pada waktu Sa'id bin Tsabit dipanggil, diperintahkan untuk menuntaskan apa yang dulu sudah dikerjakan. Sa'id bin Tsabit pergi mengumpulkan Quran, menyelesaikannya menjadi satu bendel. Dia ke Hafsah, dia pinjam mushafnya Hafsah, dia ke orang-orang yang lain. Singkat cerita, tersusunlah Al-Quran dengan tartib seperti yang ada sekarang, dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya sampai surah An-Nas. Namun begitu Al-Quran selesai dibukukan, Utsman bin Affan menginstruksikan bahwa segala versi Quran yang berbeda bacaan, entah bacaan 2 bacaannya berbeda, 3 bacaan, 5 bacaan, 7 bacaan, entah berapa bacaan, semua Al-Quran yang beda bacaannya dari naskah milik Utsman harus dimusnahkan. Disobek-sobek, dibakar, disirnakan. Tidak boleh dipakai. Akan bahwa ilmu kalam adalah ilmu sesat. Kesesatan ilmu kalam. Jikalau dia menulis, dia berpandangan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang sesat, bid'ah, saya menduga kemungkinan besar penulis ini Islam golongan Salafi. Ini kamus bid'ah, kamus tentang aliran-aliran sesat dalam Islam yang nulis Syekh Albani. Syekh Albani adalah ulama kaum Salafi. Syekh Albani penulis kamus bid'ah ini, di dalam bukunya dia sebutkan Asy'ariyah, Maturidiyah, ulama-ulama yang mengajarkan ilmu kalam dikatakan bid'ah. Ini fitnah terbesar di dalam dunia Islam adalah ilmu kalam. Islam bagaimana? Mana Quran yang asli yang kalian miliki? Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan Quran yang asli masih ada, bohong. Semua sejarah yang sudah saya bacakan membuktikan Quran yang asli. Mana sekarang yang ditulis di dalam lembaran kulit binatang? Yang ditulis di dalam pelepah kurma? Yang tulis di tulang belikat unta mana? Tidak ada. Yang ada yang dimiliki orang muslim adalah salinan. Dan salinan-salinan yang kuno jumlahnya tidak lebih dari 10 jari saya. Yang di British Museum Inggris itu cuma 2 lembar. Quran yang disimpan di British Museum Inggris itu cuma 2 lembar. Ada mushaf yang ditemukan di Topkapi. Topkapi itu di Turki, yang ditemukan di Samarkand. Ada mushaf Quran yang ditemukan di Sana'a. Sana'a itu di Yaman. Dan semua penemuan-penemuan Quran ini menunjukkan banyak perbedaan teks dan tidak seragam. Dan upaya untuk meneliti lebih lanjut ditutup dan tidak boleh diakses oleh siapapun. Kalau Kristen, orang Kristen punya ribuan manuskrip Alkitab dan diteliti secara terbuka untuk kajian kritik teks. Jadi ini sejarah tentang Al-Quran, bahwa harus diakui orang Kristen dan orang Muslim harus jujur. Kristen tidak bisa menunjukkan Alkitab yang asli.
yang ada salinan, tapi jumlahnya ribuan. Manuskrip abad pertama papirus ratusan, abad kedua ratusan, abad ketiga ratusan, bahkan ribu. Totalnya yang bahasa Yunani aslinya 5.700. Quran juga sama. Islam tidak punya Al-Quran yang asli, yang ditulis di samping Muhammad, yang ditulis di pelepah korma, kulit-kulit binatang, tidak ada. Mushaf milik sahabat dihancurkan semuanya, dirampas, disobek-sobek, dibakar, dimusnahkan. Namun pemusnahan ini tidak terjadi 100%. Di dalam catatan sejarah, mushaf-mushaf yang berbeda dari mushaf Utsman itu masih tersimpan. Bahkan Imam Abu Dawud di dalam kitab Al-Masahif, ini kitabnya, masih memiliki beberapa dokumen Quran versi punyanya sahabat-sahabat yang berbeda dengan versinya Utsman. Dan Abu Dawud, salah satu penulis periwayat hadis Sunan Abu Dawud, mendata. Ini. Dia data di surah keempat, versinya Utsman bunyinya seperti ini. Di versi Quran mushafnya sahabat apa? Ini. Bunyinya beda. Ini loh. Ini. Yang nulis ini ulama Islam sendiri. Bahwa di zaman dia hidup, di abad ke-10, masih dia miliki dokumen-dokumen Quran-Quran yang dimusnahkan di zamannya Utsman, di abad ke-78. Sebagian dia masih terselamatkan, dan dia tuliskan buku, dia data. Versi Utsman dibandingkan dengan versi mushafnya Ibnu Mas'ud, ada perbedaan-perbedaan. Mushaf Utsman dengan mushafnya Ubay bin Ka'ab, ini perbedaannya di sini, dia data. Mushafnya Utsman dengan mushafnya Ibnu Zubair, dengan berbagai mushaf-mushaf yang lain yang di zaman sahabat-sahabat Muhammad, dia data. Jumlahnya ribuan perbedaan. Dan untuk ini akan ada sesi khusus setelah ini. Saya akan bahas khusus perbedaan-perbedaan Al-Quran di zaman pra-Utsman. Nah, demikian saya menyampaikan sesi ini. Jadi, urutan-urutan Quran yang ada, yang kita lihat di dalam Quran zaman sekarang, itu baru dibuat oleh Utsman bin Affan. Urutan-urutan Quran belum ditertibkan di zamannya Muhammad, tidak ada urutannya. Tidak ada hadis yang mengatakan susunan Quran itu harus ini, tidak ada. Tidak ada perintah dari Muhammad harus menyusun dari satu bendel. Jadi Quran yang ada sekarang yang dipakai semua orang Muslim, itu inisiatifnya bukan dari Muhammad dan dari Allah, tapi dari Abu Bakar, yang disempurnakan, dituntaskan oleh Utsman. Ya. Kedua, mushaf sebelum Utsman itu berbeda. Susunannya berbeda, jumlah surahnya. Dan ini akan ada sesi tersendiri untuk membahas masalah ini. Ketiga, ada pemusnahan massal. Setelah Utsman melakukan kodifikasi, semua Quran yang berbeda dari versinya dirampas, dia bakar, dia sobek-sobek. Sekalipun demikian masih ada yang bisa diselamatkan sampai abad ke-10 dan Abu Dawud membukukannya. Perbedaannya ini dengan itu apa, dicatat semua. Jadi, tolong jangan dikaburkan sejarah perbedaan bacaan qiraatus sahabat di zaman Muhammad dicampur adukkan dengan kondisi Quran di zaman pasca Utsman.
Karena di zaman Muhammad perbedaan bacaan diizinkan, dibiarkan. Tadi kita baca bukunya Khalil Katan. Di zaman Utsman 6 bacaan lainnya yang berbeda, dulu ada 7 bacaan, 6 bacaan lainnya yang berbeda, disobek-sobek, dimusnahkan, dilarang. Kita harus jujur dengan sejarah. Artinya apa? Upaya penyeragaman sampai membakari semua Quran-Quran yang ada di seluruh kekaisaran Islam, dibakar, disobek-sobek, harus pakai satu versi, satu bacaan. Ternyata setelah disalin dari generasi ke generasi sampai hari ini, kita bisa saksikan Quran masing-masing negara beda versi yang satu dengan yang lain, beda bacaannya, beda tulisan. Dan kita harus jujur. Saya tidak menghina, saya hanya membacakan dan menunjukkan ini perbedaannya di sini. Mengenai tafsirnya itu urusan kalian, bukan urusan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, sekian sahabat semua. Salah dan benarnya apa yang disampaikan oleh Pak Graziavello ditentukan dari perenungan dan pemahaman sahabat semua. Semoga semua dicerahkan dan mendapatkan sesuatu yang baru, sehingga sahabat-sahabat semua boleh berada dalam sukacita. Terima kasih. Tetap semangat, salam kebenaran.